Fajar, atau nama lengkapnya itu Fajar Hidayatullah. Disebut Rambo karena badannya yang kekar seperti Rambo. Pria ini mempunyai ciri khas yaitu selalu memakai topi flat cap dalam memainkan perannya. Di samping badannya yang kekar, ternyata terselip sebuah cerita masa lalu bahwa Ujang ini pernah mengikuti body contest dan body fitness pada tahun 2011. Dalam lomba yang mengandalkan otot yang besar ini, Ujang berhasil menjadi juara. Tak berhenti di situ nih sob. Ujang juga pernah menjadi trainer atau pelatih gym untuk mengajarkan orang. Dan kini Ujang Rambo tengah merintis sebuah usaha yaitu sepatu kulit handmade. Dia bekerja bersama teman-temannya dalam produksi sepatu kulit eksklusif tersebut. 14. Iwan Tison. Nah, masih ingat sama preman yang satu ini? Ya, dia memerankan sebagai Iwan Tison. Kenapa dinamai Iwan Tison? Karena dalam ceritanya dia sangat berambisi untuk menjadi seorang petinju profesional. Dalam perannya dia menjadi anak buah Kang Komar yang bertugas menjaga keamanan di pasar, dan si Iwan ini menyukai seorang pedagang yang bernama Yuyun. Pria yang memerankan Iwan Tison ini mempunyai nama asli sob, yaitu Fadli. Dan ternyata dia ini bukan orang Bandung sob, tapi dia asli dari Pekanbaru Riau. Dan dia adalah seorang mahasiswa Unisba, Fakultas Ilmu Komunikasi angkatan 2019. 13. Joni. Pemeran yang satu ini akrab dipanggil sebagai Joni. Dia memerankan sebagai anak buah dari Kang Komar, kepala penjaga keamanan pasar. Dalam perannya, Joni sering meledek Kang Komar dengan sebutan tentara gagal, karena dalam ceritanya dia berkeinginan menjadi seorang tentara dan selalu gagal dalam menjalankan testing sebagai anggota tentara. Tokoh Joni ini kerap disuruh Kang Komar untuk memijat Kang Komar, dan juga dalam cerita Joni ini mendapat simpati hati dari Dimas, seorang tukang bahan. Sayangnya nih sob, Joni yang polos dan gagap kurang peka menangkap singa cinta dari tukang bahan tersebut. Dalam dunia aslinya, Joni ini ternyata memiliki nama asli Pangeran Tison, dan dia berasal dari Pulau Nias. Aduh, jauh banget ya sob. Namun dia lahir dan dibesarkan di Bandung, dan dia kurang mengenal kampung halaman orang tuanya tersebut karena sudah lama tinggal di Bandung. Dia tinggal di daerah Koposayati di kawasan Danau Sulaiman. Dalam kisah nyatanya, dia juga pernah mendaftarkan diri sebagai anggota PNI dengan lulus tes negara. Namun dia tidak lolos dan dia pun aktif di Sanggar Seni Andika Production atau AAP. Dan sekarang dia menjadi seorang YouTuber dengan nama channelnya Tisonisme Channel. 12. Jupri. Nah, Jupri ini sama halnya dengan Iwan Tison sob. Dia berperan sebagai anak buah Kang Komar, dan dalam ceritanya dia suka disindir Kang Komar sebagai preman dengan kata. Tapi dalam preman Tison 4, Jupri ini memerankan sebagai seorang yang berjualan sepatu, dan sampai-sampai Ujang Rambo disuruh oleh Kang Mus untuk membeli sepatu Adinda yang ada gambar daun singkongnya 3. Dan akhirnya Ujang membeli sepatu Adinda KW di Jupri. Tapi Jupri tidak mau menerima uangnya, dan akhirnya sepatu itu dikasihkan ke Ujang untuk diberikan ke mertuanya Kang Mus. Dalam kehidupan aslinya Jupri ini, atau yang bernama asli Diki Satria, memang pernah berjualan sepatu, tapi itu dulu. Dan sekarang dia fokus ke dunia entertainment. Dia pernah kuliah di ISBI, Institut Seni Budaya Indonesia di Bandung, tapi tidak meneruskan kuliahnya karena dia lebih memilih jalur dunia hiburan untuk jalan hidupnya. Dan Jupri juga pandai ngedance. Orang tua Jupri ini berasal dari Padang sob, tapi dia lahir dan dibesarkan di Bandung, dan dia mempunyai cita-cita ingin membantu orang yang kurang mampu dan ingin memberangkatkan kedua orang tuanya itu umroh ke tanah suci. 11. Kang Komar. Siapa yang gak tahu sama Kang Komar? Pemain yang satu ini menjadi pusat perhatian bagi para pecinta preman pensiun karena perannya yang sangat lucu. Dia memerankan sebagai tangan kanan Kang Mus yang bertugas untuk menjaga keamanan di pasar. Kang Komar pun memiliki anak buah yaitu Joni, Jupri, dan Iwan Tison. Pemain yang satu ini mempunyai ciri khas yaitu berambut gondrong keriting dengan selalu memakai jaket jeans dan sepatu pantofel tinggi. Walaupun penampilannya yang kelihatannya seram, tapi dalam cerita Kang Komar sangat takut sama istrinya, dan dia pun memanggil istrinya dengan sebutan bebek, sehingga kata tersebut menjadi trending di kalangan pecinta serial preman pensiun. Tak sampai di situ nih sob, ternyata Kang Komar ini mempunyai pengalaman hidup yang kelam, bahkan sampai 3 kali menjadi buronan polisi. Waduh. Pertama, dia menjadi buronan pada saat duduk di bangku SMP. Sejak SD dia sudah mengenal yang namanya minuman keras karena pergaulannya di jalanan. Dan alur kehidupannya berubah ketika dia terjun ke dunia entertainment, terutama sejak Kang Komar ini bermain di serial preman pensiun 1, 2, dan 3. Pemain yang satu ini mempunyai nama asli Rahmat Sudrajat. Memang bukan hanya dalam sinetron, tapi di kehidupan nyatanya dia memang seorang preman dan suka memalak kepada orang lain sob, dan sikapnya sedikit temperamental. Tapi kehidupannya berubah sejak dirinya dinasihati ibunya dengan perkataan bahwa hidup di dunia ini tidak kekal. Nah, dari situlah Kang Komar mulai sadar dan berpikir untuk memulai hidup yang lebih baik lagi. Dan sekarang Kang Komar menjadi YouTuber juga nih sob, dengan nama channelnya Kang Komar Official. 10. Dik Dik. Ya, preman yang satu ini tak kalah tenar. Dialah Dik Dik, anak buah dari Kang Mus. Walaupun Dik Dik anak buah Kang Jam, tapi kesetiaannya terhadap Kang Mus membuat Dik Dik menjadi tangan kanan Kang Mus untuk memantau Bos Jamal. Dalam ceritanya, Dik Dik pernah digebuki oleh Ujang, anak buah Bos Jamal, sampai Dik Dik harus dilarikan ke rumah sakit Cimande. Sejak saat itulah Dik Dik menjadi tangan kanan Kang Mus. Sesuai dengan peran yang dimainkannya di serial preman pensiun, ternyata Dik Dik ini juga pernah merasakan kerasnya kehidupan di jalanan. Pemain yang mempunyai nama asli Andra Manihot ternyata mantan preman juga nih sob. Dia pernah menjadi seorang pengamen di Bos, daerah Jakarta dan Bandung. Tetapi dia berpikir untuk bisa berubah dari kehidupannya di jalanan, dan dia mengikuti casting preman pensiun yang semulanya dia dikasih kabar oleh Epy Kusnandar.
Dan pada akhirnya dia terpilih sebagai salah satu pemain dari Preman Pensiun. Dan dalam Preman Pensiun 4 dia tidak lagi muncul dalam serial tersebut karena dia sibuk menjadi seorang YouTuber. Dan dia juga sempat mempunyai usaha jualan kaos. Bos Jamal. Nah, dalam serial Preman Pensiun, siapa yang tidak kenal sama tokoh yang satu ini? Bos Jamal ini diperankan oleh Ikang Sulung. Dalam perannya dia mempunyai ciri khas yang selalu bergaya ala cowboy, dan perannya yang antagonis selalu dinanti oleh para pecinta film Preman Pensiun. Preman yang selalu memenuhi permintaan dan pengusaha beberapa anak buahnya ini mempunyai ambisi untuk merebut kekuasaan yang berat dan hangus karena dendam pribadinya yang mana dulu dia pernah dijodoh sama sejarah karena kasus penjabok, dan dia merasakan bahwa telah membiarkannya pada tahun balik mungkin besar. Makanya selalu berambisi untuk balas dendam. Tapi dia selalu menyuruh anak buahnya untuk melacakkan ambisinya tersebut. Tapi ambisinya selalu gagal karena ulah anak buahnya nih sob. Dan siapa sangka nih, tokoh yang dimainkan Kang Sulung ini ternyata seorang sarjana dan tak tanggung-tanggung nih sob. Dia mempunyai 2 gelar, yaitu dengan menyelesaikan kuliah jurusan administrasi keuangan dan di jurusan hubungan internasional FISIP Unpad Universitas Pajajaran. Waduh, hebat benar ya sob. Dan ternyata Kang Sulung ini pernah mengikuti audisi pelawak PPI atau API pada tahun 2008 lalu. Dia bergabung bersama grup lawak sulung dan di grand final 4 besar dia kalah poin SMS dari grup lawak Bemo. Dan namanya semakin naik ketika dia bermain dalam sinetron Preman Pensiun. Dan kabar tidak baik beredar bahwa dia tersangkut kasus narkoba dan ditangkap oleh Satgas Narkoba Polrestabes Bandung pada tanggal 20 Juli 2019 lalu sob. Mudah bersih tahu ya. Mudah-mudahan dengan penangkapannya dapat memberikan efek jerah ya sob, sehingga dia tidak mengulangi aksinya lagi di kemudian hari. Dan untuk kalian jangan sampai deh coba-coba untuk mengkonsumsi barang-barang haram tersebut. 8. Pipit. Siapa yang gak kenal sama tokoh yang polos dan kocak ini? Ya, dialah Dilman Syafitra atau biasa dipanggil Pipit. Dengan perawakan yang gempar, kepala perontos, dan tato naga di tangan kanannya, memang sekilas sangat menyeramkan. Tetapi dalam perannya dia berakting sebagai preman yang polos dan alay. Dan tak jarang dia selalu membuat orang lain kesal, terutama partner mainnya, Murad. Ternyata walaupun perannya yang polos dan alay, dia mempunyai kisah hidup yang cukup kelam. Di antaranya dia pernah mendekam menjadi seorang narapidana. Dia dulu bergabung dalam kelompok preman pada tahun 1982. Sekalipun tidak bisa berkelahi, dia kerap mengamen bersama teman-temannya sembari menenggak minuman keras nih sob, yang mengakibatkan ia dan sang teman-teman ditahan oleh pihak kepolisian hingga membacok orang-orang. Karena hanya menamatkan pendidikan dasar, ia pun bekerja sebagai tukang beca di ruas jalan Cicadas, Cibenying Kidul, Bandung, dan Kiara Condong. Ia juga sempat menjadi seorang kuli bangunan serabutan sampai usianya berada di kepala 3. Tak lama kemudian, ia terjun ke dunia premanisme. Ia sering cekcok dan berselisih dengan preman lainnya nih sob, yang mengakibatkan Kang Pipit ini mendekam di lembaga pemasyarakatan selama 4 tahun lebih, tepatnya 2 tahun di Kampung Baru, Batu-Ninggal, Bandung, dan 1,5 tahun di Purwakarta. Dan dia pernah menjadi RT di RT tersebut. Setelah keluar, ia pun memutuskan untuk bergabung dengan elit bodyguard Bandung, yang menjadi saksi perubahan nasibnya karena ia ditawari untuk bermain sinetron Preman Pensiun. Kesuksesan serial tersebut pun membuatnya lebih dikenal sebagai Kang Pipit. Dan tak jarang setiap orang yang bertemu dengannya pasti selalu meminta promosi. 7. Murad. Sosok Murad adalah seorang preman pengawal yang berada di bawah jaringan Mas Jamal. Dia selalu diduetkan dengan Kang Pipit. Makanya, di mana ada Pipit, pasti ada Murad. Murad yang mempunyai badan tegap dan kekar selalu memakai pakaian serba hitam dalam menjalankan tugasnya, meminta iuran kepada para pedagang. Ciri khas dari Murad ini dalam film Preman Pensiun, dia tidak pernah tersenyum. Walaupun begitu, dia tetap menghargai dan takut kepada Kang Mus. Pemeran sosok Murad ini dimainkan oleh Didi Firdaus. Sesuai dengan badannya yang tegap dan kekar, ternyata dalam dunia nyatanya ia adalah seorang bodyguard dan bagian keamanan di security service Perisai Merah Putih, Bandung. Dia kerap mengawal tamu-tamu penting dalam menjalankan tugasnya. Sampai di situ nih, dia juga membawahi anggota keamanan di Cafe Pedro. Dia mempunyai hobi fitness dan tinju. Bahkan dulu pada tahun 2007, dia pernah mengikuti latihan tinju di Sasana Proton Boxing Camp. Makanya sesuai ya sahabat sob, badannya kekar, ternyata Murad ini seorang bodyguard profesional. Dan hampir 11 tahun lamanya, dia juga pernah menjadi bodyguard di sebuah klub malam. Tentang sob, lama tergabung di agensi, Kang Murad memutuskan untuk membuat jasa pengamanan sendiri. Dia memiliki klub bodyguard yang memberikan jasa pengamanan yang bernama MBC atau singkatan dari Militan Brother Club. Keenam, Bohim. Bohim ini berperan sebagai anak buah dari Kang Gobang di Terminal Cicahem. Dia memiliki perawakan yang berbeda dengan preman-preman lain sob dalam cerita Preman Pensiun. Walaupun badannya kecil, tapi dia mempunyai ciri yang menonjol, yaitu dia memiliki banyak tato di tubuhnya. Dalam perannya dia juga mempunyai ciri jargon yaitu salam olahraga. Dia termasuk preman yang loyal terhadap klan Kang Mus. Pemeran Bohim ini dimainkan oleh Kristiano Purwo. Ternyata selain syuting Preman Pensiun nih sob, dia mempunyai kesibukan bekerja di konter HP dan aksesoris miliknya di kawasan Minggu. Ternyata dia ini mempunyai pengalaman bermain di dunia peran nih sob. Dia pernah bermain di beberapa sinetron, diantaranya Tarik Jabrik di Series, Sule Lok Pimin, dan 3 Sepuluh Mengejar Surga. Pada tahun 2019 dia pernah bergabung di Jakarta dalam produksi sinetron Belakang Layar nih sob. Dan sekarang dia berbisnis di bidang clothing baju dan sudah mempunyai clothing sendiri dengan nama Bohim Clothing di daerah Cibenying, Ujung Berung.
5. Gobang. Gobang merupakan salah satu anak buah dari Kang Mus yang bertugas menjaga keamanan di terminal Cicahem. Dia memiliki banyak anak buah, dan Bohim merupakan salah satu anak buahnya dan juga Cecep. Dalam perannya dia memerankan seorang preman yang santuy, kalem, tak banyak bicara. Walaupun demikian, dia memiliki penampilan yang tak akan menyeramkan nih sahabat cerot, yaitu dia mempunyai rambut yang gondrong dan selalu memakai batu aki, kalung, serta gelang dan banyak aksesoris di tubuhnya. Pemeran Gobang ini diperankan oleh Muhammad Masari. Ternyata dia juga mantan seorang preman, dan dia memilih meninggalkan dunia premanismenya itu saat ayahnya meninggal. Nah, saat itulah dia sadar untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Dan dia tidak lagi bermain di Preman Pensiun 4 dengan alasan mungkin Pak Ari sutradara juga saat ini lebih senang naikin orang baru. Makanya dari situ kita sadar diri, berarti ini kesempatan orang baru buat bekerja, kata Gobang dalam kanal TV. Dan sekarang Gobang tinggal di Sukabumi, tepatnya di Sukaraja nih sob, bersama keluarganya. Dan dia lebih memilih menghabiskan waktu bersama keluarganya yang dianggap sebagai bayar utang atas waktu dulu saat dia sibuk syuting. Karena waktu dulu pas dia sibuk syuting sangat susah untuk meluangkan waktu bersama keluarganya. 4. Cecep. Cecep dalam Preman Pensiun 1 sampai 3 berperan sebagai anak buah Gobang dan pertama muncul pada episode 26. Pada saat itu dia membawa persoalan preman sebanyak 2 workshop yang dipimpin olehnya untuk menguyuk dia melakukan selfie. Dan dalam Preman Pensiun 4, Cecep ini mencoba kembali ke terminal di saat teman-teman preman dulunya sudah meninggalkan dunia preman. Cecep memilih kembali ke dunia terminal karena desakan istrinya dan faktor ekonomi. Dan di situ sempat terjadi konflik dengan kepercayaan bos bubut, yaitu Tony yang tak ingin terminal dikuasai oleh Cecep. Dan Tony pun menyuruh preman bayaran yang bernama Kang Darman untuk membuat anak buah Cecep tidak betah di terminal. Hingga akhirnya Cecep meninggalkan terminal dan setelah itu juga istri Kang Cecep meninggalkannya. Pemeran Cecep ini mempunyai nama keren di dunia aslinya, yaitu Alonso Valera. Dia berasal di Garut. Dia pernah bergabung dalam organisasi Perisai. Dia bisa bermain di Preman Pensiun saat manajemen beli agensi mengajaknya main. Dalam kesehariannya ternyata dia itu adalah seorang pijat yang bukan dari kampus Maidang Dulu. Dia juga sebagai pendiri organisasi komunitas di luar Korea serta menjadi sekjen organisasi Perisai Saudi. 3. Billy. Ya, siapa yang tidak tahu pemain saat ini? Dalam perannya dia berperan sebagai preman di terminal Cicahem, anak buah Pak Buku yang dalam ceritanya di penjara. Pemain yang mempunyai ciri khas dengan kumisnya yang tebal juga diri ini selalu dinanti aksinya oleh para penggemar sinetron Preman Pensiun 4. Faktor yang hampir memenuhi tubuhnya menjadi saksi hidupnya, di mana dia pernah mengalami masa hitam. Dalam kanal Dik-Dik, dia mengaku pernah terjun ke dunia preman kriminal, hingga selingkuh, obat-obatan terlarang, keadaan ekonominya yang membuat Billy menghalalkan segala cara agar bisa mendapatkan uang, hingga mencuri. Dan dia pun sampai masuk ke lembaga pemasyarakatan, tepatnya di LP Kebon Baru Bandung. Dan keberadaannya di sel membuatnya dia berpikir untuk bisa mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Billy ini diperankan oleh Iam Sule. Akibat perannya di Preman Pensiun 4, dia menjadi aktor baru yang menjadi perbincangan hangat para netizen nih sob. Hingga saat ini dia dibanjiri endorse dari berbagai macam produk. Dia sangat hobi olahraga, terutama sepak bola. Dan dia mempunyai suara yang bagus nih sob, yang menjadikannya suka menyanyi. Dan sekarang dia mempunyai kanal YouTube juga nih, yang bernama Dekaryana 69 Real. 2. Tony. Tony ini berperan sebagai preman terminal di bawah kekuasaan Kang Bubun. Saat Cecep masuk ke terminal mengambil alih kekuasaan karena bos Bubun di penjara. Tony tidak terima karena Cecep menguasai terminal. Dia pun menyuruh Kang Darman untuk mengusir Cecep, sehingga Cecep pun memilih pergi dari terminal. Pemeran Tony ini dimainkan oleh Rifki Setia Mulyadi atau akrab dipanggil Caki. Ternyata sebelum bermain Preman Pensiun, Tony ini mempunyai kesibukan sebagai pengamen. Tetapi pengamen yang terbiasa nih sahabat rot, yaitu pengamen ular. Dia menjadi pengamen ular pada tahun 2013 sampai 2014. Dan dia juga pernah menjadi kuli bangunan selama setengah tahun. Tapi dia kembali lagi ke atraksi ular karena kecintaannya terhadap hewan. Nah, yang pertama, Kang Mus. Siapa nih yang tidak tahu sosok Kang Mus? Sosok yang satu ini bisa disebut sebagai maskot atau ciri khas dari sinetron Preman Pensiun. Dan tak lengkap kayaknya jika kita bercerita tentang sinetron Preman Pensiun tanpa menceritakan tentang sosok yang satu ini. Kang Mus menjadi kepercayaan Kang Bahar dalam awal serial Preman Pensiun. Dan selepas Kang Bahar meninggal, kekuasaan preman di wilayah Bandung dipegang oleh Kang Mus. Walaupun menjadi preman yang menguasai wilayah, tapi Kang Mus tetap cinta kepada keluarganya. Dan dia sangat menghormati mertuanya yang sering ia panggil emak. Dengan banyak permintaan yang kadang-kadang membuat Kang Mus kesal. Dan sampai pada Preman Pensiun 3, Kang Mus pensiun dari bisnisnya. Dan dia memilih bisnis baru, yaitu bisnis kicimpring. Yang sampai pada saat terakhir serial Preman Pensiun 4, kicimpringnya sudah mempunyai label sendiri nih sahabat Rob. Pasti kalian pada tahu ya. Ya benar, kicimpring family. Itulah kicimpring label dari produk Kang Mus. Kang Mus ini diperankan oleh aktor yang sudah mempunyai nama di dunia seni peran, yaitu Epy Kusnandar. Ya, mungkin sekian sederet tataran preman pensiun yang memainkan sebagai preman, dan dalam kehidupan nyatanya ternyata mereka itu kebanyakan adalah preman beneran dan hampir semua mempunyai masa hitam. Dan sekarang mereka semua sudah memiliki jalan yang lebih baik. Mudah-mudahan dengan adanya film ini, preman-preman yang ada di
dimanapun bisa menjadi lebih baik, bisa menjadi preman yang profesional, tidak merugikan